Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada anak-anak ibu semuanya, mari kita mulai doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, setelah kita membaca doa pembelajaran, ibu ingin tahu bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Baik, jika semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya karena kita dalam keadaan sehat semuanya, kita harus selalu bersyukur selama kita masih sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran ibu pada pagi hari ini, ibu akan melihat kehadiran kalian. Nah, dikarenakan kita sekarang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka sepertinya anak-anak ibu sudah hadir semuanya. Nah, setelah mengetahui kehadiran kalian, mari kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke anak-anak, bisa anak-anak ikuti ibu. Kita mulai ya anak-anak. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mengharapkan kalian bisa memiliki nilai nasionalisme dalam diri kalian semuanya. Nah, baik, anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan kiri kanan kalian apakah semuanya sudah rapi. Jika iya, mari kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5 pada tema 5 subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ini kita tentang pembelajaran 1. Pada mata pembelajaran ini kita menyangkut muatan IPA dan juga bahasa Indonesia. Baiklah, pada materi ini kita akan mempelajari materi tentang rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, siswa ibu sekalian, ibu mengharapkan kalian mencermati teks tentang rantai makanan. Setelahnya, kalian mampu menganalisis rantai makanan dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua, dengan menyimak keterangan rantai makanan, ibu mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan benar. Sedangkan tujuan yang ketiga, dengan mencermati teks, siswa ibu mampu menjelaskan pokok pikiran dari sebuah bacaan yang tepat. Dan yang terakhir, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat informasi penting sehubungan dengan bacaan secara tepat. Baik anak-anak ibu akan menunjukkan dua gambar rantai makanan. Silakan anak ibu semuanya perhatikan. Nah, di sini ibu mempunyai gambar rantai makanan. Bisa dilihat. Kita mulai dari tumbuhan ini. Setelah tumbuhan, kita masuk kepada hewan tikus, ada ular, ada burung elang, dan ada tumbuhan jamur. Nah, nanti ibu akan menjabarkan satu persatu tentang fungsi dari keseluruhan ini. Baik, kita lanjut pada teks. Di sini ibu mempunyai teks tentang rantai makanan. Nah, dikarenakan kita pembelajaran jarak jauh, maka kalian silakan buka buku kelas kalian di halaman 55. Ibu akan membacakannya dari sini. Baik anak-anak, bisa disimak ibu saat membaca. Rantai makanan.
Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup, pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Sedangkan konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Nah, anak-anak, itu teks tentang rantai makanan. Setelah anak-anak menyimak ibu di rumah masing-masing, silakan anak-anak ibu ingin bertanya 3 hal tentang rantai makanan ini. Silakan anak-anak cari jawabannya, ibu tunggu waktunya. Pertanyaan pertama, menurut pendapat anak-anak ibu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang kedua, anak-anak silakan ditulis ya. Pertanyaan kedua, apa yang mengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Dan pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu akan menunjukkan jawabannya. Nanti anak-anak ibu akan ibu berikan tugas, silahkan mengerjakannya di rumah dan mengumpulkannya lewat WhatsApp group atau yang lainnya. Nanti ibu akan memberikan tempat untuk mengumpulkan tugas. Nah, pertanyaan pertama tadi tentang apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan sendiri ialah sebuah rangkaian organisme yang memakan satu sama lain. Mereka mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam sebuah rantai makanan biasanya dimulai dari organisme produsen dan berakhir pada dekomposer. Nah, begitu yang dimaksud dengan rantai makanan. Sedangkan pertanyaan kedua tentang apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan. Jawabannya produsen. Kenapa produsen? Karena produsen ini pusat inti pada rantai makanan. Begitu anak-anak. Nah, pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Nah, perbedaannya pada rangkai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Begitu anak-anak. Nah, setelah mengetahui itu tentang apa itu rantai makanan, apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan, dan apa perbedaan antara jaring-jaring dan juga rantai makanan, tadi kan ibu sudah membacakan teks tentang rantai makanan. Nah, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, terdapat beberapa paragraf. Nah, dari beberapa paragraf tersebut, ibu di sana ada 5 paragraf. Nah, anak-anak sekalian, ibu ingin kalian mencari pokok pikiran dari kelima paragraf tersebut. Nah, sebelumnya, setelah tadi kalian mencermati ibu saat membaca rantai makanan, maka kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ibu tunggu nanti jawaban kalian. Sekarang ibu akan membacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan dari paragraf 1, pokok pikiran dari paragraf 1 ialah
Ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Nah, sedangkan paragraf kedua, pokok pikirannya ialah ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Nah, pada paragraf ketiga, pokok pikirannya ialah syarat keseimbangan rantai makanan, yaitu harus terdapat seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Sedangkan pada paragraf keempat, ada pokok pikirannya, dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar. Nah, setelah anak-anak mengetahui tentang beberapa 5 paragraf tadi tentang pokok pikirannya, maka bisa dipastikan anak-anak ibu sudah mengetahui atau sudah memahami pembelajaran tentang rantai makanan ini. Nah, untuk keterangan lebih lanjut tentang rantai makanan, maka ibu akan menjelaskannya diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, tumbuhan. Tadi bisa dilihat lagi anak-anak. Di sini ada yang pertama itu tumbuhan. Nah, pengertian dari tumbuhan ini sendiri ialah memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh karena itu, oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, sedangkan yang kedua itu tadi sudah ibu jelaskan tadi sebelumnya, ada gambar tikus. Bisa dilihat di sini ada gambar tikus. Nah, penjelasannya, tikus disamakan dengan konsumen tingkat 1, yang mana merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh hewan dari konsumen 1 ini ialah tikus tadi. Nah, sedangkan gambar ketiga tadi bisa dilihat, dia berurut anak-anak, adalah ular. Nah, ular ini dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Jadi, konsumen tingkat 2 ini merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1 tadi, yaitu tikus. Nah, jadi konsumen tingkat 1 merupakan konsumen tingkat 1 atau tikus itu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Tingkat 2 yaitu ular, agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh hewan konsumen tingkat 2 itu ya tadi ular. Nah, yang keempat, kita bisa lihat bersama-sama ada gambar elang pada rantai makanan ini. Nah, elang. Nah, penjabaran dari elang ini sendiri merupakan konsumen tingkat 3, yang mana ia memakan konsumen tingkat 2 yang merupakan ular. Nah, contohnya ialah hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Nah, yang kelima ada tumbuhan berupa tumbuhan jamur. Nah, penjabarannya sendiri, anak-anak bisa melihat bahwa karena ibu menunjukkan foto ini, anak-anak sekalian juga bisa melihatnya pada buku siswa kalian di halaman buku siswa kelas 5 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran 1, yaitu pada halaman 54. Nah, di sana ada gambar rantai makanan. Nah, penjabarannya pada gambar yang kelima, yaitu tumbuhan jamur tadi, anak-anak bisa mendengarkan ibu, yaitu pada konsumen tingkat 3. Pada saat konsumen tingkat 3 mati atau konsumen tingkat 3 itu disebut dengan burung elang, maka tubuhnya akan membusuk. Pada proses membusukkan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme.
seperti bakteri dan juga jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Begitu anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan buku kalian masing-masing. Nah, itu pembahasan pelajaran tentang rantai makanan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, rantai makanan adalah kegiatan makan-memakan antara organisme yang di dalamnya terjadi perpindahan materi atau energi. Nah, yang kedua, berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, rantai makanan dibedakan atas dua tipe, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Nah, yang ketiga, dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dan kesaling tergantungan antar organisme guna kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran rantai makanan. Nah, di sini Ibu menginginkan hasil yang kalian dapatkan ialah sikap cermat dan teliti pada saat kalian membaca teks bacaan, seperti yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, yang kedua, pemahaman kalian sendiri tentang rantai makanan tersebut. Bagaimana pemahaman kalian, sejauh mana kalian bisa memahami tentang rantai makanan ini. Nah, sedangkan yang ketiga, Ibu mengharapkan keterampilan kalian semuanya dalam membuat diagram dan menuliskan keterangan tentang rantai makanan. Di sini tentang rantai makanan sudah Ibu jelaskan. Nah, karena sekarang kita melakukan pembelajaran jarak jauh, maka kalian Ibu tugaskan untuk bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah untuk membuat sebuah rantai makanan yang melibatkan seekor hewan yang menjadi pilihan kalian dan orang tua di rumah yang belum pernah dibahas dalam buku siswa yang telah kalian miliki. Nah, Ibu sudah mengingatkan langkah-langkah kegiatan yang serupa dengan yang telah dilakukan. Nah, siswa bersiap menjelaskan nantinya hasil diskusi kalian di depan kelas jika nantinya pembelajaran kita telah dilaksanakan secara normal kembali. Begitu anak-anak. Jadi intinya Ibu mengharapkan kalian semua bisa bekerja sama dengan orang tua kalian untuk menemukan sebuah hewan yang bisa dijadikan rantai makanan. Nanti Ibu akan bertanya dan juga Ibu ingin kalian mengirimkan tugas tersebut di dalam WhatsApp group masing-masing. Begitu anak-anak. Nah, begitulah pembelajaran kita tentang rantai makanan yang telah Ibu berikan tadi. Anak-anak, silahkan kalian pelajari kembali di rumah masing-masing tentang rantai makanan ini agar menambah daya tangkap kalian dan bertahan lama dalam ingatan. Dan kalian bisa selalu bisa menumbuhkan kegiatan rantai makanan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat, bahwa rantai makanan ini berbeda dengan jaring-jaring makanan seperti yang telah Ibu bacakan tadi, bahwa perbedaannya terletak pada rantai makanan. Setelah Ibu jelaskan tadi, organisme hanya memakan satu organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Begitu ya anak-anak semuanya. Setelah sebanyak itu pembahasan tadi, maka kalian Ibu harapkan bisa lebih memahami tentang materi ini. Nah, jika tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, maka pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bersyukur. Kita sudahi, alhamdulillah. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas dan selamat belajar di rumah masing-masing.